Kita masih berada di kolam ikan patin, ada 100 kolam, di mana tiap hari menghasilkan 1 ton sampai 3 ton patin. Nanti kita akan melihat pabrik pakan mandiri yang ada di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngapain nih? Habis ngasih makan ikan penelitian. Oh, Mbaknya dari mana? Saya Ah. anak ya yang punya Oh, ini. yang punya rambang Kebetulan nih. saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Perikanan. Heeh. Jadi ngambil tugas akhirnya di kolam sendiri, ngambil penelitian kolam Jadi sendiri. nggak usah jauh-jauh ya? Iya. Penelitian yang saya ambil ini nih, Heeh. dia perbedaan pakannya, Pak. Oh, balik pakannya. Iya. Jadi kita lagi nyobain kan kita sendiri punya pabrik pakan Heeh. mandiri. Oh, udah ada sendiri. Iya, lagi nyoba dengan protein yang sama dengan pakan komersial yang dijual di luar sana. Itu pertumbuhannya gimana gitu. Karena sehari target kita panen 1 ton itu kan berarti kalau 1 bulan itu kan 30 ton. Atau memang 1 bulan itu kita butuhkan 60 ton pakan. Banyak banget ya. Kalau formula pakan mandiri itu nggak ribet, Pak. Lahan apa aja yang ada di sekitar kita, kan kita mengejarnya berkelanjutan, bukan saat itu aja, gitu kan. Apa yang ada misalnya ikan asin ruca gitu. Kalau untuk kami sih formulasinya cuma 2, Pak, pakainya. Poles itu kikisan beras. Kalau dedak itu kan masih kecampur sama kulit berasnya. Kalau poles tuh itu kikisan berasnya itu. Kikisan berasnya. Kikisan berasnya. Berarti langsung dari penggilingan dong? Iya. Kita ada langsung dikirim langsung dari sananya. Dari Palembang, dari Jambi juga ada. Kalau Jambi sih kurang, biasanya di Palembang, Pak. Kalau poles itu kami 4.000 tergantung, Pak. Dia kalau misalnya lagi banyak murah bisa 4.000, tapi kalau lagi kurang itu 4,5 Per kilo ya? per kilonya. Campur dengan ruca. Ikan ruca dari, kalau di Jambi ini dari Kampung Laut, dari Tungkal. Harganya berapa? Kalau ikan ruca itu 4.000-an, Pak, 3,5 sampai 4.000. 8.000 dong hasilnya. Ya kan? Itu, Perbandingannya? Pak, perbandingannya 50-50 kita itu, Pak, apa sih namanya? Kalau di pakan mandiri ini kita ngadalin naik turunnya bahan. Kalau misalnya bahan lagi tinggi 4.000 itu mungkin kita emang nggak ada dapat untung. Tapi saat bahan baku turun seperti 2.000 atau 3.000, nah kita banyak dapat di situnya, Pak. Selain harga yang lebih murah, apakah ada keunggulan lain makan yang kita buat sendiri? Langsung kita buat, langsung kita kasih makan. Jadi pakan tuh benar-benar segar. Segar ya, nggak disimpan ya. Nah, Salurkan. kalau kita beli pakan komersial, Iya. itu kan kita Kering. nggak tahu kapan dia produksi, Pak. Mungkin Betul, udah betul. 3 bulan atau 2 bulan. Terus dia juga pasti namanya makanan dari pabrik itu pasti ada kayak mana dia bisa tahan berapa bulan gitu kan, Betul. pengawetnya kan, Pak. Ada pengawetnya ya. Kalau kita buat sendiri kan istilah benar-benar alami. Iya, dia lebih fresh ya. Iya. Ikannya lebih ini ya. Kalau kita buat sendiri pakannya lebih alami dia. Terus juga kita buat pagi ini kita buat, siang kalau misalnya panasnya kayak gini langsung kering guys, Pak. Sehari langsung kering. Besoknya kita bisa langsung kasih makan ikannya. Kolam-kolam ini berada di lahan seluas 10 hektar. Totalnya ada 100 kolam. Jadi sangatlah wajar apabila dalam sebulan menghabiskan 60 ton pakan buatan. Mari kita menuju ke lokasi pabrik di mana pakan itu dibuat. Kita berada di pabrik pakan mandiri. Tempatnya lumayan wangi, jadi aromanya tuh khas ikan asin. Jadi kalau orang-orang yang nggak biasa mungkin kayak di neraka tingkat ke-7. Nah, cuma kalau saya karena sudah biasa kayak gini ya nggak masalah. Ayo kita lihat ke dalam. Ini ikan minyak ya? Ya, bukan ikan asin kering sih, Pak. Ikan asin kering. Ikan ruca. Oh, ikan. Itu ikan ruca
yang ikan campur-campur itu terus dikasih garam terus dikeringin sama dia sampai kering. Nggak busuk ya gara-gara garamnya itu ya? Enggak. Karena garamnya itu kalau dia buat fermentasi jadinya apa? Fermentasi jadi kuat tahan Iya, dia. iya. Kita dipakai ya bahan bakunya Ini yang tadi ya apa? ya Moles. poles. Oh, ini namanya poles. Poles ini dari kikisan beras. Nah, jadi kalau penggilingan beras ini dari berasnya ini. Bukan dedaknya. Kalau dedak itu kan campur kulit sekam. Iya. Di atasnya dedak. Berarti di atasnya dedak berarti. Prosesnya sangat sederhana sekali, tinggal dicampur, kemudian diratakan, kemudian digiling. Jadi itu barang. Ikan asinnya Oh, dicampur, dicampur. habis itu baru digiling. Ya. Habis nanti dimasukin ke sini baru digiling. Ini enggak ada produksi. 2 hari ya kita ada. Enggak ada. Nanti dia bakal keluar di sini, Pak. Pakannya kan masuk di dalam ini nih. Dia ada pisau. Dia bakal giling, bakal motong sambil dorong. Jadi keluar nanti jadi kayak gini. Pakannya tuh ada kok ini jemur yang banyak. Jadi pakannya lambat kering. 2 hari enggak ada nyetak makan. Ini pakan apung kan? Enggak, tenggelam. Oh, tenggelam ya? Iya. Pakan apung. Kalau apung kita belum produksi kan, belum Ini beli. pakannya yang udah jadi, dijemur. Kalau panas 1 hari kering, baru bisa digunakan. Tapi karena ini lagi mendung 2 hari nih. Mungkin kan biar mengurangi biaya dicampur dengan daun yang banyak proteinnya gitu kan. Bisa Pak, cuman kan kita Belum pernah nyoba mungkin ya. belum pernah coba. Daunnya itu enggak tercukupi karena kita bisa kalau bisa pakai daun azolla kayak gitu yang di air ya bagus itu. Cuman kan ketersediaannya kadang bagus pakannya, kadang enggak. Jadi enggak ketemu. Jangan-jangan ikannya punya selera juga. Jadi kalau dikasih roti, besok nggak dikasih roti dia nggak mau. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita yang mana yang selalu tersedia sepanjang tahun dengan jumlah banyak itu yang kita pakai. Ini kolam sendiri juga, Iya. Kolam diisi ikan juga. patin. Saya coba buat pakannya tuh proteinnya sampai 25. Tinggi dong. Ya, protein karena yang di pakan komersialnya itu kan 25% proteinnya. Jadi mau nyamain gitu Iya, lah ya. menyamai. Nanti kita bakal lihat gimana pertumbuhannya, bagusan yang mana gitu. Apa yang mau ditambahin dengan biar jadi 25? Formulasinya Pak kita naikin. Ikannya berarti diperbanyak? Iya. Nggak 1 banding 1 lagi? Enggak. Hanya dibanyakin. Jadi Kalau protein. sudah dicampur probiotik ini pengaruh nggak kira-kira Apanya pada Pak? saat pembuatannya? Pakannya udah dicampur probiotik. Ah. Enggak. Paling kalau probiotik itu kan bagusnya pencampurannya difermentasi aja Pak. Pakan udah jadi, kita kasih probiotik baru kita kasih makan ikan. Itu bisa begitu. Bisa juga kita ngasih probiotiknya di air aja. Kan ada tuh yang produk yang bisa jadi pupuk, tapi kalau dijadiin campuran bahan pakan kambing, sapi jadi lebih bagus. Oh iya. Kalau pakan ini nih kayak itu aja. Kita protein kan butuhnya hewani sama nabati. Nabatinya dari poles itu, nanti protein hewaninya dari ikan asin. Kalau maggot belum pernah ya dikasih ke patin ya? Belum sih, tapi untuk sekarang kan lagi
boomingnya maggot tuh Pak. Mm-mm. Lagi bagus katanya, kalau dikasih maggot tuh bagus gitu. Katanya 48% ya Iya, itunya maggot. proteinnya. Lebih Proteinnya. tinggi. Cuman kan kultur magotnya, budidaya magotnya ini itu sekarang kendalanya. Kayak mana bisa kita numbuhin magotnya itu, fermentasi itunya dia jadi maggot. Iya, iya, iya. Saya bagus. Kalau di Kumpi itu dia beli maggot sekilonya 5.000. Berani dia beli 5.000 untuk makan lele. Kalau lele sih memang proteinnya harus tinggi Pak. Iya. Itu kendalanya juga kenapa kami belum bisa produksi pakan itunya, karena itu. Mungkin kalau mau jadiin 25 campur maggot, giling. Bisa jadi campur maggot. Pabrik pakan mandiri ini sederhana, sangat-sangat sederhana. Bahannya sederhana, mesinnya juga sederhana. Tapi ini bisa menimbulkan ketakutan bagi pesaingnya, yaitu pakan komersil. Dengan perbedaan harga yang cukup signifikan, mau tidak mau, para peternak ikan pasti akan memilih untuk membuat pakan mandiri sendiri. Apabila mau dikembangkan lagi, pabrik pakan mandiri ini bisa menjual ke peternak-peternak lainnya. Itu akan menimbulkan persaingan bagi pabrik pakan komersil. Bahkan pernah dari pabrik pakan komersil ini menawarkan kesepakatan. Tidak boleh memproduksi pakan mandiri dan akan diganti dengan sesuatu yang berharga.